dengan Kak Wahyu dari Bimbel Tridaya. Kali ini kakak akan menemani adik-adik untuk membahas materi IPA tentang alat indera penglihatan. Ya, materi ini adalah materi kelas 4 SD. Bagaimana adik-adik, sudah siap? Oke ya. Nah, tahu nggak adik-adik bahwa kita bisa melihat benda itu karena apa? Karena ada cahaya. Kemudian kita bisa melihat kalau adik-adik pergi ke pantai, ke pegunungan, kelihatannya pemandangan yang sangat indah. Itu bisa kita nikmati dengan apa? Dengan indera penglihatan. Kita harus bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena kita diberikan alat indera penglihatan yang sempurna. Nah, sekarang bagaimana sih kita bisa melihat ya? Nah, kita lihat ya. Di sini ada alat indera penglihatan. Alat indera penglihatan atau mata ya. Kita lihat dulu mata. Kakak akan menggambar mata. Ini adalah bagian-bagian mata ya. Kita lihat bagian-bagian mata. Itu yang pertama, ini adalah kornea. Nah, lalu di sini ada yang disebut dengan pupil. Yang ini, nah ini adalah lensa mata. Kemudian yang di sini adalah iris. Di sini ada yang disebut dengan retina dan ini adalah saraf mata. Nah, di sini ada juga yaitu otot mata. Nah, sekarang kita lihat ya, apa sih fungsi dari bagian-bagian alat tersebut ya. Kita lihat yang pertama, yaitu adalah kornea. Kornea ini, jadi ketika ada cahaya yang masuk, pertama kali itu yang terkena adalah kornea ya. Kornea ini fungsinya untuk apa? Untuk meneruskan cahaya ke bagian dalam ya. Jadi kornea berfungsi untuk meneruskan cahaya. Nah, kemudian setelah dari kornea itu oleh apa? Oleh pupil. Pupil itu apa? Pupil adalah saluran masuknya cahaya ya. Ini adalah saluran masuknya cahaya. Jadi saluran tempat masuknya cahaya itu adalah pupil. Kemudian nih, iris sama iris diatur ya. Banyak sedikitnya cahaya yang masuk ke mata itu diatur sama iris. Jadi iris adalah yang mengatur jumlah cahaya yang masuk. Nah, kemudian selain iris ada lagi yaitu apa ini? Lensa. Nah, lensa mata ini fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk memfokuskan cahaya agar bayangan jatuh tepat di retina. Jadi di sini adalah memfokuskan cahaya agar bayangan jatuh tepat di retina. Nah, lensa ini bisa memipih juga bisa mencembung ya. Nah, tergantung dari apa? Dari jarak yang dilihat. Kalau jarak yang dilihatnya terlalu dekat, maka lensanya akan mencembung. Sebaliknya kalau kita melihat terlalu jauh, maka lensanya akan memipih. Nah, kemampuan lensa untuk menebal dan menipisnya itu disebut dengan daya akomodasi. Jadi kemampuan lensa untuk mencembung dan memipih tergantung dari jarak yang dilihatnya. Kemudian selain lensa yaitu ada yang disebut dengan retina. Retina ini adalah tempat membentuk bayangan ya. Tempat terbentuknya bayangan. Selanjutnya ada juga yang disebut dengan saraf mata. Nah, saraf mata ini adalah fungsinya untuk meneruskan ya rangsangan ke otak ya. Jadi yang melanjutkan atau meneruskan rangsangan ke otak, rangsangan cahaya ke otak. Nah, kemudian ada lagi ini otot. Nah, otot mata itu adalah kita bisa berkedap-kedip, bisa melirik ke kanan, ke kiri ya, ke atas. Itu karena adanya otot. Jadi otot itu fungsinya untuk apa? Menggerakkan, membantu menggerakkan mata ya. Membantu menggerakkan mata. Nah, itu bagian-bagian dari mata ya yang paling
dalamnya. Nah, sekarang kalau kita lihat kan, bagian mata itu yang terlihat ada yang di luarnya. Seperti apa? Seperti misalnya di sini. Ada yang tahu ini? Biarin ya, ini gambarnya. Anggap aja ya, ini gambarnya bagus. Nah, kita lihat ya, ini apa? Ini yang disebut dengan alis mata. Ya. Kemudian di sini ada kelopak mata, dan ini adalah bulu mata. Apa sih fungsinya masing-masing? Nah, kita lanjutkan lagi bahwa kalau alis berfungsi untuk apa? Untuk menahan keringat agar tidak masuk ke mata, ya. Jadi di sini fungsinya untuk menahan keringat, ya, agar tidak masuk ke mata, agar tidak jatuh ke mata. Lalu yang selanjutnya itu ada yang disebut dengan kelopak mata dan bulu mata. Karena kelopak bulu mata itu nempel di kelopak mata, jadi fungsinya sama, yaitu melindungi mata dari debu. Ya, kalau misalnya kita kena debu kan pasti kita kedip-kedip ya. Nah, itu berarti bulu mata dan kelopak mata itu sama fungsinya, yaitu untuk melindungi mata dari debu, ya. Nah, itulah bagian-bagian dari mata. Nah, sekarang kita lihat ya, ada kalanya orang tidak jelas melihat benda yang terlalu jauh ataupun terlalu dekat. Nah, itu disebutnya adalah kelainan, ya. Kelainan mata. Nah, apa saja kelainan-kelainan mata ini? Yaitu ada yang disebut dengan miopi. Apa itu miopi? Miopi itu adalah rabun jauh. Nah, kalau orang miopi ini berarti dia tidak jelas melihat benda yang terlalu jauh, ya. Nah, kenapa? Karena bayangannya jatuh bukan di retina, tetapi di depan retina. Ya, ini bisa ditolong dengan kacamata yang berlensa cekung, ya. Ditolongnya dengan lensa mata cekung. Nah, kakak punya singkatan nih ya, kunci 3D-nya, yaitu mijakung. Apa itu mijakung? Singkatan dari miopi, rabun jauh, lensanya cekung, ya, artinya ditolong dengan lensa cekung. Yang kedua, itu ada yang disebut dengan hipermetropi, atau disebut juga dengan rabun dekat. Nah, rabun dekat ini berarti dia tidak jelas melihat benda yang terlalu dekat, ya. Ini ditolongnya dengan lensa apa? Lensa cembung, ya, atau disingkatnya apa? Kunci 3D-nya itu adalah hidebung. Hipermetropi, rabun dekat, dan lensa cembung, ya. Yang ketiga itu adalah, yang ketiganya di sini ya. Yang ketiga itu adalah presbiopi. Presbiopi atau ini cacat mata tua. Cacat mata tua ini berarti kedua-duanya rabun jauh dan rabun dekat, ya. Ini rabun jauh dan rabun dekat, berarti dia dua-duanya tidak jelas melihat jarak jauh, tidak jelas juga melihat benda yang terlalu dekat. Nah, ini bisa ditolong juga dengan lensanya, lensa karena dua-duanya ya, lensa cembung dan lensa cekung, atau disebut juga lensa rangkap, ya, ganda. Nah, disingkatnya apa? Ini yaitu prestugan. Apa prestugan teh? Presbiopi, cacat mata tua, dan lensanya ganda, ya. Nah, demikianlah adik-adik pembahasan tentang alat indera penglihatan. Bagaimana adik-adik? Sudah paham? Nah, agar kalian lebih paham, maka kita lihat ke soal, ya, contoh soal. Nah, kita lihat ya, contoh soal. Nomor 1, fakta yang benar tentang hubungan antara cahaya dan kemampuan mata untuk melihat benda adalah: apakah A. Mata dapat melihat benda karena saraf mata memiliki kemampuan untuk melihat benda, sehingga kemampuan mata untuk melihat tidak ada. Katanya di sini tidak ada hubungannya dengan cahaya. Itu salah. Ini salah, ya.
Justru di sini terdapat hubungan ya dengan cahaya. Lalu yang ke B-nya, mata dapat melihat benda karena cahaya yang mengenai benda dibiaskan. Betul salah dibiaskan? Nah ini kuncinya dibiaskan. Kita tidak melakukan pembiasaan ya. Jadi salah yang B juga. Yang ke C-nya, mata dapat melihat benda karena benda memiliki kemampuan menyerap, katanya menyerap cahaya yang diterima. Itu salah, menyerap cahaya. Tadi tidak dibahas ya, bukan untuk menyerap cahaya. Berarti yang C juga salah. Kalau yang D, mata dapat melihat benda karena benda memantulkan cahaya yang diterimanya sehingga cahaya masuk ke mata. Betul? Di sini kemudian memantulkan, betul ya. Tadi bahwa cahaya mengenai pada benda, lalu benda memantulkan ke mata kita. Jadi pantulannya ya, jadi dipantulkan. Jadi jawabannya adalah yang D ya. Lalu sekarang nomor 2. Berikut ini proses perjalanan cahaya pada mata hingga terbentuk bayangan benda. Jadi prosesnya bagaimana sampai kita bisa melihat. Apakah A, pupil, dari pupil terus ke kornea, iris, lensa mata, cahaya membentuk bayangan, bayangan ditangkap oleh retina. Betul salah? Tadi dari pupil? Salah ya? Bukan. Lalu yang B, pupil, iris, kornea, lensa mata, ini salah juga ya, bukan dari pupil pertamanya. Kita lihat yang C, kornea, pupil, iris, lensa mata, cahaya membentuk bayangan baru ditangkap oleh retina. Betul ya, dari kornea ke pupil terus ke iris dulu baru ke lensa ya. Berarti ya jawabannya adalah yang C ya. Nah, bagaimana adik-adik dengan adanya contoh soal ini? Kalian mungkin lebih paham ya dengan adanya contoh soal. Kita ulas dulu ya, bahwa kita bisa melihat benda karena adanya cahaya. Bagian-bagian mata tadi diantaranya ada apa? Ada kornea, ada pupil, ada iris, ada lensa, ada retina, ya, ada saraf mata. Setiap bagian-bagian mata ini memiliki fungsi yang berbeda-beda. Kemudian ada juga alis, kelopak mata, bulu mata, ya. Nah, otot mata juga. Nah, itu semuanya memiliki fungsi yang berbeda-beda. Nah, penglihatan kita itu harus kita jaga. Dengan cara apa kita menjaganya? Pertama, kita tidak boleh membaca terlalu dekat ya. Karena ada jarak baca yang normal itu sekitar kurang lebih 25 cm ya. Kemudian yang kedua, hindari menonton televisi terlalu dekat ya. Jadi jangan terlalu dekat kalau menonton televisi. Yang ketiga itu kita harus menghindari membaca sambil tiduran atau membaca di ruangan yang gelap atau cahayanya kurang ya. Dan yang keempat itu kita harus mengkonsumsi makanan yang mengandung vitamin A ya. Nah, demikianlah adik-adik, mudah-mudahan apa yang kakak sampaikan bisa bermanfaat dan adik-adik juga bisa memahaminya dengan baik. Kakak ucapkan terima kasih. Sampai jumpa lagi pada pembelajaran yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.